Saya sudah hampir 1 minggu di Pantalaman Mentawai. Dan saya bisa menyaksikan secara langsung perubahan zaman yang sedang terjadi di sana. Perubahan cara hidup, walaupun masyarakat masih dekat dengan alam. Tetapi saya pengen mengatakan mereka terpaksa hanya sedekat itu dengan alam karena mereka terisolir. Terisolir bukan satu pilihan. Terisolir karena memang keadaan seperti itu yang membuat mungkin pembangunannya agak lebih lambat dan masyarakat masih mempertahankan sebagian cara hidup seperti dulu. Banyak pertanyaan untuk burung yang terjawab tentang berarti nggak pakai racun, nggak pakai apa, adat, cuman benturan aja yang istiadat membuat dari masyarakat Mentawai, dari cara hidup di rumah adat, dari cara berburu, tatonya, menyaksikan secara langsung juga ritual tradisional untuk mengobati orang sakit. Di situ juga di dalam hati saya juga ada dilema di mana senang datang ke satu tempat terpencil di mana bisa merasakan budaya asli, tetapi sedih melihat juga bahwa masyarakat yang saya datangi untuk belajar juga menderita di satu sisi. Penyakit biasa menjadi masalah yang sangat berat kalau kita berada di Desa Lubaga. Yang saya rasakan adalah yang saya melihat tidak lama lagi akan punah. Itu karena cepat atau lambat juga Lubaga akan berkembang, pembangunannya akan berlanjut. Hal kedua yang cukup mengejutkan buat saya adalah memang primata termasuk bilo dalam hidup sehari-hari masyarakat di sana, primata hanya menjadi bahan makanan. Sebenarnya alasan kenapa ada kekhawatiran sedikit di belakang kepuasan melihat semuanya belajar dan dari masyarakat Mentawai, dan karena saya tidak punya solusi. Saya sendiri merasa sedikit bingung karena kita berkaitan dengan merubah budaya. Siapa sih yang bisa datang dengan kesombongan yang cukup untuk bilang, wah ini nggak benar, budaya Anda nggak benar. Walaupun sebenarnya salah satu kunci mau tidak mau adalah di pemburuan itu tadi, berhenti berburu agar memastikan bilo masih ada 50 tahun lagi. Berapa? 98 derajat, Ya. 48 menit, Ya. 41,2 detik. Ya. Oke. Upaya konservasi yang dilakukan Taman Nasional Siberut melalui monitoring populasi primata endemik, metode yang kita gunakan line transect. Jadi panjang transect yang kita lakukan itu adalah minimal 1 kilo. Kalau untuk pengaruh masyarakat terhadap keterancaman primata endemik yang ada di sini, kalau saya amati kebelakangan ini malah lebih menurun karena budaya mereka juga sedikit bergeser. Ternyata tidak seperti dulu, tidak sesakral dulu. Mereka sekarang juga ada juga yang malu bertato, ada juga yang malu mengkonsumsi monyet karena diledekin sama teman-temannya yang pas saat sekolah atau apa. Itu pergeseran itu tentunya akan berdampak menurun juga terhadap perburuan, tetapi perburuan masih tetap ada juga karena perburuan itu kan dilakukan tidak setiap hari, tidak dikonsumsi harian, hanya dilakukan saat-saat punen, saat-saat pesta. Jelas-jelas tadi pagi sekitar jam 5 ada bilo yang bunyi di sekitar sini. Sekarang sudah jam. Jadi itu berita baik, minimal tahu bahwa bilonya ada. Tapi kalau pada saat mereka jam begitu, sulit sekali untuk menemukan mereka. Tapi kita coba.
sudah 2 jam nunggu di sini dan tidak ada kegerakan sama sekali. Ya, sepertinya untuk menemukan bilau hari ini kayaknya gagal. Ada rasa kecewa karena sekarang saya mulai berpikir bahwa ada kemungkinan saya akan pergi dari Mentawai tanpa melihat bilau di hutan. Saya dengar bilau, saya senang. Saya dengar primata lain, walaupun saya tidak melihat, mereka ada di sana. Tetapi tentang kepadatan populasi yang ada di sana dan saya istilahnya tidak punya cukup informasi untuk pulang ke Kalimantan dengan rasa tenang bahwa sebenarnya bilau masih banyak. Dengan apa yang saya rasa, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, saya melihat bahwa itu satu kekayaan budaya alam yang luar biasa. Saya sangat merasa beruntung bisa datangin tempat di mana masih ada masyarakat yang hidup seperti itu. Tetapi apakah saya merasa tenang untuk tentang masa depan bilau? Sayangnya tidak. Dari Kutanan? Ya. Oh, Halo. Shani. Ya, Revi. Dari TN? Teman Oh gitu. Baru tiba? Iya, Bapak ini dari mana? Itu dari Kalawet. Kami juga baru tiba. Dari inap di apa namanya? Rumah masyarakat, rumah adat yang besar itu di Ilir. Itu kami baru tiba kemarin juga. Iya. Oh gitu. Kami baru di lapangan juga. Baru di lapangan. Baru di lapangan aja monitoring satwa. Oh satwa liar. Iya, Ya, satwa. kita habis monitoring kita. Oh gitu. Biasanya monitoring satwa apa aja? Kita ketemu ada bilau. Oh bilo. Ya, bilau. Waduh, berarti lebih beruntung dari saya itu. Saya belum ketemu. Cari ketemu. Ya, Adanya bilau. di agak masuk ke dalam sana. Oh gitu. Iya. Habis dari sini kemana rencananya? Mau pulang ke Bojakan sama pulang ke. Oh ya, kalau itu bareng aja nanti. Oh, pulang Kebetulan, besok? ya betulan Taman Nasional kebetulan ada di Sekebaluan nanti ada acara juga. Acara apa? Ada Festival acara budaya. Festival budaya Siberut. Ya. Jadi berarti kita bisa pulang besok. Ya, pulang bareng aja. Ya, sama-sama aja. Ini satu ular piton yang biasa ketemu hampir di seluruh Indonesia sih. Hidup berdampingan dengan masyarakat, tetapi kalau mulai cukup besar akan juga bisa mengganggu. Selama perjalanan ke Lubaga, kita ketemu beberapa ular yang dibunuh warga karena ular seperti ini bisa makan ayam, ternak, dan bisa jadi masalah. Dulu di Kalimantan saya pernah lihat ular piton yang sedang menelan rusa. Jadi bisa bayangkan itu sebesar apa ular piton pada saat mulai dewasa. Ini predator yang paling besar yang ada di sini kan? Ya, BTN. ya. Predator yang paling besar. Ini sebenarnya berita baik juga ketemu ular seperti ini di sini, karena ini memang predator terbesar yang ada di Pulau Siberut. Artinya kalau ada predator, ada mangsanya. Artinya juga satwa yang ada di dalam hutan masih banyak. Karena andai satwa-satwa lainnya di hutan mulai sedikit, otomatis dia sendiri yang tidak akan dapat makan. Dan dari ada masyarakat yang bunuh kan kita dapat, berarti ada banyak lah populasi piton kelihatannya itu.
Ini cantik sekali kulitnya. Oke, sekarang kita lepas dia aja. Kembali ke tempat awal, mungkin tidak setinggi tadi ya. Sorry ya. Manjatan dia ya. Ini anak-anak lagi persiapan untuk festival. Ini salah satu usaha pemerintah untuk mempertahankan budaya asli Mentawai. Tapi sebenarnya saya sendiri merasa beruntung bisa kemarin melihat yang asli di pendalaman di sana, di Lubaga. Gimana mau nari? Gimana bisa tunjukin ke Om lah cara narinya kayak gimana? Sedikit aja, biar Omnya lihat. Gimana? Coba. Terus. Tangannya gimana? Tangannya? Begini ya? Oh itu kayak burung. Oh gitu. Sip lah, nanti di situ festivalnya. Gak mau lah nari sedikit buat Om. Sedikit aja itu biar lihat. Harus ada musiknya. Coba aja. Yo. Ajarin Om kalau gitu. Gimana? Gini habis itu? Tangannya habis itu? Malu-malu nih. Hah? Cuman itunya. Cuman itu aja? Ya. Oh ya udah. Ya lanjut, Cok. Baik, Pak. Baik. Iya, Pak. Sekarang saatnya saya meninggalkan Mentawai untuk kembali ke Kalimantan dengan rasa senang karena sudah dapat banyak informasi tentang Bilo dan masyarakat di sini. Tapi juga ada rasa khawatir karena Bilo masih sangat terancam di sini dan ada rasa khawatir untuk masa depan. Setelah saya melakukan ekspedisi di Mentawai, saya melanjutkan perjalanan ke sebuah daerah di Kalimantan Tengah yang bernama Sungai Lemo. Tujuan saya adalah bersosialisasi dengan masyarakat setempat, mengingat Sungai Lemo jaraknya tidak jauh dari pusat rehabilitasi Kalawet. Selain itu, saya juga ingin memonitoring kepemilikan satwa liar di dusun ini. Biar di situ aja nampaknya. Di depan? Di depan situ? Ya. Bisa ya, Pak? Saya lewat sebelah kan? Pak. Bu. Kita kenal Sam di sini itu, semua pada kenal nama dia. Ini sebenarnya cara yang baik untuk menarik perhatian masyarakat dan di saat yang sama. Jadi ya ada jadwal seperti ini di mana saya sedang menghabiskan waktu di desa-desa di sekitar Pararawen untuk mencari informasi tentang kepemilikan satwa liar. Jadi selalu seperti itu memang di desa-desa di sekitar Pararawen Sam menarik perhatian. Dan itu memang menjadi gampang untuk bicara dengan masyarakat sambil bikin foto-foto. Pasti ada yang nanya Kalawet itu apa, jadi itu memberi kesempatan buat saya untuk jelasin sebenarnya usaha Kalawetnya itu apa. Dan kemudian juga memungkinkan untuk cari informasi mengenai satwa-satwa yang misalnya dipelihara masyarakat seperti ular, kukang, atau primata. Foto kak? Yo, nggak apa-apa. Anak kalau bakas ini ya. Ada mana? Jadi dalam hitungan menit aja
udah dapat informasi bahwa ada kera yang dipelihara tidak jauh dari sini, jadi nanti akan masuk gang untuk melihatnya. Tapi tentang satwa lain belum ada informasi. Lewat sini. Oke. Ya. Udah lama kah pelihara? Udah lama pelihara? Udah lah? Oh gitu. Ini bayi kera yang kata bapaknya sudah 6 bulan dipelihara di sini. Dulu dapatnya di jaring ikan, karena memang kera mereka suka masuk dalam perangkap ikan karena mereka curi ikan. Itu memang kera di alam, monyet ekor panjang itu suka makan ikan. Tapi kadang nggak bisa keluar dan disitulah tertangkap. Jadi itu sudah 6 bulan, ini jantan masih muda, jadi masih memungkinkan seperti ini. Tetapi sekitar 1,5 tahun lagi, ini tidak akan memungkinkan, dia akan gigit. Jadi bisa dibilang di hampir setiap kampung di Kalimantan minimal ada 1 ekor monyet ekor panjang yang dipelihara. Itu memang di mana-mana dan monyet itu belum satwa yang dilindungi. Jadi misalnya untuk dikembalikan ke alam, ini hanya misalnya kalau masyarakat ingin kerjasama. Kalau misalnya masyarakat hubungi Kalawet, kami terima untuk direhabilitasi dan dilepas. Gitu. Tetapi ini hanya berdasarkan kerjasama dan keinginan pemiliknya. Pada umumnya semua monyet itu akan hidup dengan manusia dalam kondisi seperti ini sampai mereka dewasa. Sesudah mereka dewasa akan bermasalah, jadi atau biasanya dibunuh atau dibuang dan hasilnya juga sama saja. Jadi semua monyet-monyet itu dipelihara pada saat mereka masih muda, belum dewasa. Sesudah dewasa, kalau mau tetap pelihara satwa seperti ini, biasanya di kandang yang sangat sempit atau diikat biar tidak membahayakan masyarakat. Memang banyak sekali satwa liar yang dipelihara, seperti di desa Lemo ini, monyet ekor panjang yang dipelihara masyarakat. Saya sendiri walaupun perasaannya sedih melihatnya, pengennya membebaskan semuanya, saya tidak bisa sombong dan langsung mengatakan, oh tidak boleh, karena pertama dalam undang-undang Indonesia boleh, karena itu bukan satwa yang dilindungi. Jadi harapan saya hanya masyarakat mengerti bahwa mungkin yang terbaik untuk primata itu adalah hidup bebas di alam, dan harapan saya itu kalau dihubungi untuk bisa menerima mereka. Metro TV.